Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai sobat belajar. Perkenalkan, nama saya Hijat Miko Dramaputra dari siswa SMA N 1 Gending dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 34. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Indikatornya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Akuntansi berkembang sesuai dengan berjalannya organisasi di dunia dan bisnis di dunia. Sejarah awal akuntansi. Akuntansi sebagai suatu seni mendasarkan pada logika matematik sekarang dikenal dengan pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli yang muncul pada tahun 1445 sampai 1517, yang juga dikenal sebagai Friar atau Romo atau bisa ditafsirkan sebagai Bapak Luca del Borgo, mempublikasikan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita di Venice, Italia. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gooch atau Gogh pada tahun 1543. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian akuntansi. Akuntansi terjemahan dari kata accounting yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Akuntansi juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Berbagai teori sendiri telah banyak dikemukakan mengenai pengertian akuntansi. Bagi sebagian orang, ilmu akuntansi berkaitan dengan sistem hitung-menghitung, tapi faktanya akuntansi tidak sederhana itu. Berbagai teori berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin mempelajarinya, mengingat ilmu akuntansi memberi berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, yaitu pengguna informasi akuntansi beserta tujuannya menggunakan informasi akuntansi tersebut. Yang pertama, ada pengguna internal. Yang kedua, ada pengguna eksternal. Pengguna internal meliputi manajemen dan pemilik perusahaan. Yang pertama, manajemen atau biasa disebut dengan manajer menggunakan informasi akuntansi tersebut untuk membuat strategi yang akan dilakukan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, pemilik perusahaan menggunakan informasi dari akuntansi untuk memutuskan atau tentang keberlanjutan usahanya tersebut. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang pemakai informasi akuntansi di eksternal. Yang pertama, ada investor. Investor merupakan salah satu pemakai informasi akuntansi untuk menentukan apakah investasi yang akan diberikan ke perusahaan tersebut cocok atau tidak. Yang kedua, kreditor. Kebutuhan untuk memiliki informasi akuntansi real time tentang kinerja ekonomi dan posisi keuangan organisasi adalah untuk menilai apakah entitas cukup menguntungkan untuk membayar bunga pinjaman dan apakah organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar kembali jumlah pokok ketika jumlah jatuh tempo. Yang ketiga, ada pemasok. Pemasok memerlukan informasi akuntansi pelanggan kunci untuk menilai apakah bisnis mereka dalam keadaan sehat yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis yang bisa berkelanjutan. Yang keempat, saya akan membahas tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, ada relevan. Relevan artinya itu mampu memenuhi kepada pemakai informasi tentang informasi yang mereka dapatkan untuk dipastikan kebenarannya. Yang kedua, dapat diuji. Artinya itu
dapat diartikan sebagai suatu keandalan yang menunjukkan seberapa jauh informasi yang dicatat secara akurat. Nah, yang ketiga, dapat diverifikasi. Laporan suatu perusahaan juga harus diverifikasi oleh para akuntan yang ada, di mana proses verifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sama. Karena pada dasarnya, pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari berbagai pertimbangan dan pendapat. Nah, yang kelima, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, ada prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis ini menghendaki digunakannya harga perolehan di dalam mencatat utang, modal, aktiva, dan biaya. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan ini adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang muncul dari penyerahan jasa atau barang yang dilakukan selama periode tertentu oleh suatu unit usaha. Nah, yang keenam, saya akan membahas tentang bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, ada akuntansi pemeriksaan. Dalam pemeriksaan akuntansi, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Yang ketujuh, yaitu profesi akuntansi. Profesi akuntansi merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang ekonomi. Yang pertama, ada akuntan internal. Akuntan internal bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau. Yang kedelapan, ada kode etik akuntansi. Yang pertama, ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melaksanakan semua kegiatannya. Yang kedua, ada kepentingan publik. Artinya, setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas keprofesionalisnya. Selanjutnya, ada penggolongan akun dalam akuntansi. Yang pertama, ada akun harta atau assets. Harta lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada akun kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Yang terakhir atau yang ke-10, saya akan membahas tentang cara membuat kode akun dalam akuntansi. Yang pertama, ada kode aset. Aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan mampu memberikan manfaat usaha di masa mendatang bagi perusahaan. Jika kita perhatikan, penomoran kode boleh memakai titik atau tidak. Subkode pada masing-masing kode di atas menandakan penjelasan yang lebih luas dari kode di atasnya. Contoh, 1.1.1 harta lancar. Untuk 1.1.1 adalah kas. 1.1.2 adalah bank. Dan 1.1.3 adalah piutang. 1.1.4 adalah perlengkapan. 1.2 adalah harga tetap. Untuk 1.2.1 adalah tanah. Untuk 1.2.2 adalah mobil. Dan untuk 1.2.3 adalah gedung. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe video dari saya. Kalau boleh diisi komen tidak apa-apa. Nah, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap stay di rumah, jaga kesehatan masing-masing selama pandemi virus corona ini masih ada. Nah, cukup sekian. Saya Sujatmiko Dramaputra, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.